Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Saragi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara. Di mana yang pertama saya akan membahas tentang pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah, mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara pemerintah. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintah melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi ataupun organ-organ pemerintahan. Jadi di sini ada pendapat Belle Freud mengatakan bahwa hukum tata usaha atau hukum tata pemerintah ataupun disebut hukum administrasi negara merupakan keseluruhan aturan tertentu, cara, perlengkapan pemerintah dan badan kenegaraan dan majelis pengadilan khusus yang disertai pengadilan tata usaha dalam memenuhi tugasnya. Menurut paham ini, hukum tata usaha pada pokoknya hanya bersangkutan dengan alat-alat kelengkapan atau tugas pokok pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, hukum administrasi negara dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur susunan atau struktur kefungsian administrasi negara. Sedangkan hukum hasil ciptaan administrasi negara adalah hukum yang menjalankan pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan undang-undang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup atau lapangan hukum administrasi negara. Di sini baru pada tahun 1926 diuraikan secara konkret oleh Van Vollenhoven dalam salah satu bukunya. Setelah mengadakan peninjauan yang luas tentang pembidangan hukum terutama di negara-negara Prancis, Jerman, dan Amerika, Van Vollenhoven menggambarkan suatu skema mengenai hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebutan residu teori, Van Vollenhoven menyajikan pembagian seluruh materi hukum tersebut sebagai berikut. Seperti yang pertama ada hukum tata negara yang meliputi pemerintahan, peradilan, kepolisian, dan perundang-undangan. Yang kedua ada hukum perdata. Yang ketiga ada hukum pidana. Yang keempat ada hukum administrasi negara yang meliputi hukum pemerintah, hukum peradilan, di mana hukum peradilan dibagi lagi menjadi dua, ada hukum peradilan tata negara dan ada hukum peradilan administrasi negara. Yang ketiga ada hukum acara perdata. Yang keempat ada hukum acara pidana, di mana hukum acara pidana terbagi dua, ada hukum pidana kepolisian dan hukum pidana proses perundang-undangan. Selanjutnya ada perkembangan HAM. Selanjutnya ada perkembangan hukum administrasi negara. Jadi, pembinaan dan pengembangan hukum administrasi negara tidak dapat terlepas dari kerangka pengembangan sistem hukum nasional yang terpadu serta sesuai dengan alam kemerdekaan bangsa negara Republik Indonesia. Pengembangan pembinaan hukum administrasi negara tidak terlepas dari pembinaan hukum tata negara yang merupakan hukum politik, tidak terlepas dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan garis besar haluan negara. Usaha pengembangan dan pemanfaatan hukum administrasi negara dapat dilakukan apabila kita mempunyai sistematika tentang materi dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dapat terperinci menjadi: yang pertama ada dasar administrasi negara yang baik, yaitu adil, jujur, berdaya guna, berhasil. Yang kedua ada kegiatan fungsional dari administrasi negara tentang prosedur dan daya laku dalam pengambilan keputusan administratif dan tata cara penunaian tugas dan kewajiban. Yang ketiga ada organisasi, sistem, dan metodologi administrasi negara. Yang keempat ada penguasaan, pemilikan, dan penggunaan dari harta kekayaan negara beserta tata cara penangguhjawabannya. Yang kelima ada usaha dan badan usaha hukum tentang administrasi personal termasuk kepegawaian negara.
Yang keenam ada peradilan administrasi negara. Di bidang hukum administrasi negara semakin lama semakin luas dan teknis. Untuk usaha pembinaannya, di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional perlu dibentuk dan dikembangkan suatu pusat monitor perkembangannya, melakukan analisis evaluasi setiap tahun, dan melakukan berbagai bentuk kerjasama serta studi dengan departemen dan lembaga-lembaga negara dan daerah yang lainnya. Selanjutnya ada hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Di kalangan para sarjana terdapat kesamaan pandangan bahwa antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara memiliki keterkaitan yang erat. Van Vollenhoven menyatakan bahwa badan pemerintah tanpa aturan hukum negara akan lumpuh karena badan ini tidak mempunyai wewenang ataupun wewenangnya tidak berketentuan. Dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya karena badan ini dapat menjalankan wewenang menurut kehendaknya sendiri. Keterkaitan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara tampak pula dalam pendapat Ten Berger bahwa hukum administrasi negara merupakan perpanjangan dari hukum tata negara atau hukum sekunder dari hukum tata negara. Pendapat ini dipengaruhi oleh perkembangan sejarah. Memegang pada abad ke-19, hukum negara dan hukum administrasi negara merupakan suatu kesatuan, dan hukum administrasi negara dianggap sebagai tambahan hukum administrasi negara dalam hukum tata negara atau sebagian dari hukum tata negara. Selanjutnya ada fungsi ilmu hukum administrasi negara. Yang pertama, menciptakan pemerintahan yang baik, menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa. Pemerintahan yang bersih artinya tanpa campur tangan hukum, tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan yang adil artinya yang dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan yang bertentangan dan pemerintah yang dapat memberikan kepada warga masyarakat apa yang menjadi hak, misalnya pencabutan hak milik atas tanah warga masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum. Pemerintah wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah sesuai dengan pasal yang telah ditentukan. Pemerintah yang berwibawa artinya pemerintah yang disegani dan dihormati eksistensinya di dalam ataupun di luar negeri. Yang kedua, menciptakan aparat pemerintahan yang baik, yaitu menciptakan aparat pemerintahan yang baik secara moral atau secara kepribadiannya. Adapun fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama ada menjamin kepastian hukum. Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk hukum, yaitu bentuk hukum yang tertulis, bentuk hukum dan tidak tertulis. Bentuk hukum tertulis disebut dengan hukum undang-undang, sedangkan bentuk hukum tidak tertulis disebut dengan adat dan hukum kebiasaan. Hukum undang-undang lebih banyak memberikan kepastian hukum daripada hukum adat dan hukum kebiasaan yang berbentuk tidak tertulis. Yang kedua ada menjamin keadilan hukum. Keadilan hukum artinya keadilan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan tertulis, misalnya keadilan dalam bidang pertahanan hukum administrasi negara yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah, tetapi pemerintah harus adil terhadap pemegangan hak tanah itu, yaitu harus memberikan ganti rugi yang layak kepada masyarakat. Yang ketiga ada hukum administrasi negara yang berfungsi ganda. Jadi hukum administrasi yang berfungsi ganda itu yaitu sebagai pedoman dan ukuran. Sebagai pedoman artinya petunjuk arah bagi perilaku manusia, itu menunjukkan ke arah perilaku yang baik dan benar. Misalnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah,
digunakan sebagai pedoman bagi para pemegang hak atas tanah dan aparat Badan Pertahanan Administrasi Negara Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah di kantor-kantor pemerintahan hukum administrasi negara kabupaten dan kota. Adapun sebagai ukuran artinya untuk menilai apakah pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dilakukan secara benar atau salah. Mungkin hanya sekian dari materi yang telah saya sampaikan tentang mengenai hukum administrasi negara. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.